Ya. Mas Arnas mungkin bisa membuka dulu. Ya, assalamualaikumnya, terima kasih rekan-rekan media sudah bersedia hadir. Ada klien saya Mbak Arimbi Dwi Widaya, mantan istri dari orang yang berinisial Y yang kemarin penyekapan dan terkait perilaku. Saya adalah mantan istri yang sering disebutkan inisial si Y, dan saya si yang selama ini sudah gaduh di mana-mana ya, sudah sampai kemana-mana untuk ya meredakan juga untuk yang banyak yang bertanya-tanya juga. Saya akan jelaskan di sini untuk sedetail-detailnya. Untuk yang pertama, saya yang disebutkan berinisial A. Saya dulu mantan istrinya si Y, dan si Y itu cemburu kepada atas nama si D. Saya dituduh berselingkuh dengan atas nama si D. Nah, untuk melampiaskan kecemburuannya itu, saya dan si D disekap selama 3 hari. Disekap di tempat yang berbeda. Selama disekap itu, si D ditanya terus, disuruh mengaku. Kalau tidak mengaku, dia juga mungkin dilakukan pemaksaan ya, intimidasi segala macam. Akhirnya suatu saat setelah 3 hari, si D berhasil kabur. Di saat si D berhasil kabur, si Y otomatis belum terlampiaskan emosi ya, rasa cemburunya belum terlampiaskan. Dia menyuruh saya melakukan membuat laporan di kepolisian untuk membantu menangkap si D kembali agar terlampiaskan rasa cemburunya. Saya disuruh mengaku di kepolisian atas dugaan saya diperkosa. Dan untuk anak saya Kenji juga dilakukan pelecehan seksual oleh atas nama si D. Nah, kalau saya tidak mau melakukan laporan palsu itu, saya di dalam rumah disekap dan dipukulin dan segala macam. Dia melakukan KDRT terhadap saya. Akhirnya dengan berat hati yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya, saya datang ke Polres bersama si Y untuk melaporkan si D. Di saat itu saya membuat laporan bahwa saya diperkosa dan anak saya juga ada tindakan pelecehan seksual oleh si D. Setelah itu pihak kepolisian mulai melakukan proses sebagaimana prosedur untuk laporan saya. Di saat suatu ketika si Y lengah, saya sempat bisa ada kesempatan untuk memberitahu di pihak kepolisian bahwa laporan ini semua adalah laporan palsu. Jadi saya dipaksa untuk membuat laporan palsu, saya diintimidasi karena si Y ini melakukannya untuk menangkap si D supaya dapat masuk ditahan dan dia terlampiaskan rasa cemburunya terhadap si D. Seperti itu. Mbak Arimbi, ya. Untuk penegasan artinya kasus pemerkosaan itu sama sekali tidak ada terjadi. Jadi saya dipaksa untuk memberikan laporan palsu di kepolisian, sedangkan saya sendiri tidak pernah terjadi sesuatu terhadap saya dan anak saya. Seperti itu. Termasuk pelecehan juga tidak pernah terjadi. Jadi itu hanya kecemburuan suami saya, mantan suami saya terhadap si D. Dan dia mengira karena saya pernah memberi pengakuan kalau saya memang diperkosa, dia mengira saya yang berbohong karena saya berbalik tidak memberikan pengakuan kalau padahal saya memberi pengakuan diperkosa hanya untuk keselamatan diri saya. Posisi saat itu saya disekap 3 hari dan mungkin kemungkinan saya tidak tahu saya bisa hidup atau enggak di dalam situ kalau saya tidak dibantu oleh pihak dari Polres seperti itu. Setelah itu saya langsung diamankan dari pihak Polres sesuai prosedur dengan bantuan dari Balai Kota. Saya ke PT PAS, saya diamankan di sana. Hingga saat ini suami masih merasa kalau pihak Polres dan saya bersekongkol menutupi kasus perkosaan ini. Seperti itu. Disekapnya di mana ini? Disekapnya di rumah suami, mantan suami saya. Mbak, sosok Y sendiri seperti apa sudah pribadinya? Pribadinya dia dari awal memang dia temperamental dan juga cemburuan seperti itu. Makanya dia melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai keinginannya akan selalu dikejar terus. Dan orang-orang yang tidak bisa membantu dia, tidak sesuai dengan kemauannya, bakalan menjadi tertuduh yang selanjutnya.
Apakah pernah melakukan tindakan kekerasan? Kekerasan pernah Pak, ke saya pernah dipukul untuk di bagian sini Pak, pelipis saya sampai pembuluh darah mata pecah. Saya diperiksakan ada rekam medisnya juga di klinik di daerah Lawean sewaktu itu. Dan mungkin ada pertanyaan lagi? Dan itu juga dilaporkan secara resmi ya KDRT? Untuk KDRT saya laporan resmi, tapi setelah polisi melakukan tugasnya, tahap-tahap pembuktian tidak ada, saya divisum segala macam, tidak terbukti, KNG anak saya juga tidak terbukti adanya seperti itu. Polisi juga saya langsung datang ke polisi untuk menutup kasus ini karena saya harus pindah keluar kota dan saya sudah nggak bisa mengatur lagi untuk urusan-urusan kepolisian. Saya pikir juga kasus ini sudah tertutup. Artinya Mbak Arimbi mengajukan mencabut perkaranya juga atas dasar tidak ada unsur paksaan ya? Tidak ada unsur paksaan. Saya sendiri mau mencabut laporan ini karena sudah selesai. Di tahun 2017 sudah selesai, sudah tidak ada masalah lagi. Mbak, saat itu apa yang mendorong Mbak? Jadi pihak kepolisian waktu itu tidak menghargai saat itu, dan akhirnya terbukti semua dicek, semua dari bukti-bukti dari yang kasih, terus dari saya coba dicek, ternyata memang nggak ada keperluan saya dan semua masalah saya bisa terselesaikan sesuai. Surat akan saya kirim ke Komisi 3. Jadi yang seperti itu. Untuk titik beratnya Mas Mungil, saya bertugas. Yang jelas kita meminta mengklarifikasi yang sebenarnya terjadi, kemudian juga terkait tidak dipertemukan atau dipersulitnya Mbak Arimbi terhadap ketemu oleh anaknya, terkait itu aja mungkin. Terima kasih rekan-rekan media. Muhammad Arnas. Ya. PLN UID Kalselteng siap operasikan Mobile Distribution Control Center untuk memastikan pasokan listrik tetap andal selama Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dengan teknologi canggih, kami pantau distribusi listrik secara langsung. PLN UID Kalselteng lakukan pemeliharaan tanpa padam untuk memastikan jaringan listrik tetap prima saat Natal dan Tahun Baru. Dengan langkah ini, kami jaga agar pasokan listrik tetap stabil. PLN UID Kalselteng menambah desa berlistrik untuk membuat Natal dan Tahun Baru lebih meriah. Melalui penyambungan listrik ke desa-desa terpencil, kami pastikan lebih banyak masyarakat dapat merasakan kehangatan perayaan dengan penerangan yang stabil. PLN UID Kalselteng tingkatkan kesiapan peralatan untuk respon cepat saat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dengan peralatan yang teruji, tim kami siap menangani gangguan dan memastikan kelancaran